Hey Budi, Hmm. apa kabar? Baik, baik. Sorry ganggu ini ya, malamnya di Apa? sana. Jam Enggak, berapa? nggak apa-apa. Sekarang baru jam 10 malam. Itu, Mm-mm. by the way, background di rumah emang harus kayak gitu ya? Karena WFH mah. Iya dong, siap WFH, apa namanya work from home. Jadi karena apa namanya harus siaran dari rumah juga gitu kan. Jadi Aha, harus ada backdrop, terus udah siap backdrop, udah siap pojokan-pojokan buat syuting gitu deh. ada lampu ring, segala Ada, gitu ya. ada, tapi sekarang pakai yang agak gedean gitu. Oke. Itu disediain dari kantor, backdropnya. Disediain, dikirim, diantar ke rumah, lampu juga dikirim. Siapa lagi ya? Udah sih, tapi yang lain-lainnya sih kayak sendiri gitu. Kamera emang udah punya sendiri. Hmm? Terus pakai clip on. On. Tapi Ma- memang di work from home atau kadang-kadang di office juga atau gimana? Untuk 100 teman-teman. Ya, 100% from home. Jadi sejak 15 Maret ya, kalau nggak salah, itu kita sudah diwajibkan untuk bekerja dari rumah 100% gitu. Bahkan sampai sekarang sebenarnya untuk our service ya, VOA Indonesian Service, karena kan VOA kan banyak ya language servicesnya. Tapi untuk VOA Indonesian Service kita ada sekitar 40-an karyawan, itu kita semua diharuskan untuk bekerja dari rumah, termasuk televisi, radio, digital, itu semuanya 100% from home. Kadang-kadang ada sih keluar gitu untuk liputan, tapi Hmm? I would say 95% dari rumah. Kalau yang keluar itu pun harus ada izin khusus gitu kan, jadi nggak bisa longgar kayak sebelum pandemi gitu. Nah, Vina kan udah 10 tahun ya di DC ya? Ya, 10 ya di tahun. Silver Spring, negara bagian Maryland. Oh, di Maryland. Oke. 10 tahun itu Ya, di ya. video aja ya dari awal gitu ya. Mm-mm. So Iya, gimana betul. 10 tahun di sini. bisa diterima di VOA nih kali-kali sebajak ikutan jadi jurnalis di VOA. Oh, ya, ya. Bisa banget. Gimana ceritanya? Ini berarti kita flashback ke 10 tahun lalu. Semoga nggak Ya, I bosen. know Ini 10 akan tahun. mendongeng 10 tahun lalu. Iya, jadi Iya. waktu itu saya masih bekerja di Singapura ya. Jadi Hmm. sebelumnya, aku sama Budi pernah siaran bareng ya nggak sih? Kita pernah siaran bareng di radio, ya kan? Iya. Iya kan? Di sebuah stasiun radio di Jakarta. Kenapa? We go way back. Yes, that's right. Jadi intinya awalnya sih dulu dulu emang udah siaran radio, awalnya banget itu siaran radio, kemudian ke televisi ya, waktu itu di Global TV, kemudian saya ke Singapura di Media Corp, di situ selama 2 tahun. Habis itu saya mendengar ada opening, enggak sih sebenarnya apply ke VOA itu waktu masih di Jakarta, waktu masih di kerja di TV apply cuma lama banget prosesnya waktu itu. Terus ya udah ternyata setelah saya pindah ke Singapura barulah dipanggil untuk menjalani tesnya ya standar seperti mungkin untuk penerimaan jurnalis televisi gitu ya. Tesnya ada tes interview, ada tes kemudian kayak membuat suatu program radio gitu. Terus juga apa ya? Udah sih itu aja interview, interview dan interview. Mungkin lebih banyak interviewnya kali ya. Ini untuk VOA-nya hanya di Indonesia yang dibuka atau dari seluruh dunia ada orang-orang juga yang ikutan. Mm-mm. Jadi saingan gimana nih? Iya, oh khusus untuk lowongan saya waktu itu ya, posisi saya waktu Mhm. itu yang dicari memang orang Indonesia. Nah, Sebenarnya bukan orang Indonesia, tapi orang yang bisa berbahasa Indonesia gitu. Bisa berbahasa Indonesia dan memiliki skill jurnalistik. Jadi memiliki pengalaman di media sebelumnya. Jadi itu yang dicari. Jadi saya saingannya kayaknya sih sama orang-orang Indonesia juga ya, gitu. oke. Jadi bukan bukan untuk semua jurnalis dari seluruh dunia gitu ya kira-kira ya waktu itu. Untuk posisi saya enggak, khusus Indonesian Service. Tapi memang karena Hmm. kan di VOA kan ada beberapa bahasa ya, misalnya ada bahasa Thai Service, ada bahasa Oke. Spanish, ada bahasa Rusia.
dan masih banyak lagi, ada 47 bahasa. Jadi mereka juga melakukan apa yang Vio Indonesian Service lakukan gitu kan, yaitu membawakan berita ataupun feature ataupun membuat program televisi, radio ataupun digital, kemudian dengan bahasa mereka untuk audience yang ada di sebuah negara atau region tertentu gitu. Jadi mereka juga hiring gitu. Jadi mereka juga hiring orang-orang yang bisa berbahasa Korea, bisa berbahasa Mandarin gitu misalnya, ada juga gitu. So, VOA Indonesia itu berapa orang kalau di sana, kalau boleh tahu? Satunya itu. Iya, satu divisi ya, satu service bukan divisi. Satu service itu sekarang sih kalau nggak salah ada sekitar 40-an, antara 30 sampai 40. Iya. Oke, 30 sampai 40 orang ya gitu. Oke, lumayan lah ya. Banyak juga ya orang Indonesia yang di situ. Banyak tapi sebenarnya ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan waktu saya pertama kali masuk, itu 10 tahun lalu, itu ada kali 50-an, Oh, lebih sampai banyak. 60 orang. Lebih banyak lagi waktu saya masuk. Gitu. Vina pernah kan kita suka lihat Vina, Sobat Jak juga suka lihat di acara apa ya, Dunia Kita atau apa gitu kan, Vina suka bawain. Ada liputan yang paling berkesan gak buat Vina, yang apalah paling seru, paling unexpected, paling surprising, apalah gitu. Ada yang pengalaman yang paling yang bisa diceritakan? Oke, kalau untuk program, iya Dunia Kita memang salah satu programnya VOA Indonesian Service ya, yang dibawakan oleh rekan saya, namanya Anne Budianto. Tapi kalau program yang saya pegang sendiri itu namanya Morning Indonesia, yang TV program. Sebelumnya saya megang program She Magazine, khusus untuk target audiensnya perempuan, jadi banyak mengangkat isu-isu dan story-story mengenai perempuan. Kemudian untuk liputan selama 10 tahun di sini, waduh banyak banget pengalaman serunya. Apa ya, waktu pelantikannya Barack Obama itu seru. Itu seru banget. Waktu itu masa jabatannya Obama yang kedua ya. Kenapa? Karena pelantikan itu kan jatuhnya di bulan Januari. Which is, Budi kan pernah tinggal di Amerika Serikat kan. Tahu dong kalau Januari itu lagi dingin-dinginnya gitu di East. Kalau Budi sih dulu tinggalnya di LA, sunny. Jadi nggak kena dingin. Iya ya. Tapi kalau di gitu ya. Kalau di Washington DC Januari itu dingin banget. Jadi ketika itu, dan yang namanya inaugurasi Barack Obama itu diadakan outdoor gitu kan. Itu luar biasa banget sih. Saya harus bangun pukul 5 pagi untuk naik kereta supaya nggak sumpel-sumpelan. Jam 5 pagi aja itu udah penuh banget. Orang-orang udah bawa tikar lah, udah bawa tempat duduk lah, apalah, udah siap berlapis. Saya pakai celana ski sengaja karena tahu bakal berdiri berjam-jam. Saya harus tahan dingin, saya pakai celana ski, saya pakai baju berlapis-lapis udah kayak snowman gitu. Nah kemudian sampai di lokasi juga harus jalan begitu jauh karena banyak jalan-jalan ditutup kan demi keamanan, dan di situ berkumpul bersama jutaan orang. Dan karena saya media, saya dapat masuk ke dalam area gedung Capitol, di gedung Capitolnya, bahkan di depan, di tempat duduk itulah. Jadi beberapa row di depan itu Beyonce gitu kan. Terus jadi saya bisa ngelihat Barack Obama di atas podium bersama keluarganya. Waktu itu mereka di situ, Obama kemudian menyampaikan sumpahnya, itu bisa kelihatan tanpa saya harus melihat ke layar gitu. Misalnya saya langsung bisa melihat Obama. Kemudian sementara di belakang jutaan orang itu berkumpul sampai ke National Monument, Monasnya Washington DC. So itu berkesan banget sih, salah satu yang berkesan. Menarik juga ya untuk membandingkan inaugurasi antara Presiden Obama dan 4 tahun kemudian saya juga meliput inaugurasinya Presiden Donald Trump. Ketika itu saya sengaja berangkat bahkan berangkat lebih siang. Saya pikir waduh udah nggak bisa masuk nih ke area ini, udah penuh. Tapi ternyata kosong gitu. Ternyata jadi beda banget kalau dari segi jumlah massa.
Iya, Hmm. antara pelantikan Obama dengan pelantikan Trump itu jauh berbeda dalam hal jumlah massa yang datang ke Washington DC gitu. Vina juga pernah ngeliput Oscar atau Grammy gitu ya kalau nggak salah kan? Mm, Iya, pernah meliput dua-duanya. Ya, Oscar pernah 2 kali, tahun 2016 dan 2020 kemarin, tepat sebelum pandemi, Ya. sama Grammy itu tahun 2018 kalau nggak salah. Ketemu siapa aja tuh? Interview siapa? Ada yang mau ngobrol sama VOA Indonesia? Um, ada. Kalau waktu yang tahun 2016 itu Hmm? interview ininya ya, interview kayak eksklusif ya gitu ya. Itu dengan Joshua Oppenheimer. Dia adalah sutradara dari film The Act of Killing yang waktu itu mendapatkan semacam Ya. nominasi gitu ya. Nominasi Oscars untuk kategori film dokumenter terbaik gitu. Itu Di- uh, ya, terus kal apa lagi ya? Kemarin pernah interview. Ini bukan pas Grammy atau Oscar sih, tapi pernah juga dalam suatu kesempatan ke Los Angeles itu interview langsung sama Jason Mraz, musisi Jason ah, Mraz. Waktu itu dia launching album barunya Love. hmm. Eh, itu di sana sekarang kita kayaknya orang bilang new normal gitu ya. Mm-mm. Apa seperti new normal di Amerika itu ya? Di sini kan kita ya di Indonesia masih simpang siur lah gitu ya sebenarnya Mm-mm. gitu. Katanya di Amerika juga begitu. Benar? Iya, sama, sama Sama. simpang siurnya. Iya, terutama ini adalah khusus isu soal masker gitu kan. Ini very very divided nih di Amerika Serikat, warga yang mau menggunakan masker dan warga yang tidak menggunakan masker. Ada Oke. beberapa faktor sih yang menyebabkan kenapa ada orang yang tidak mau menggunakan masker meskipun sudah dianjurkan oleh WHO dan juga oleh CDC di Amerika Serikat dan juga sudah ada panduannya dari pejabat kesehatan setempat. Yang pertama, dari segi budaya itu kan Amerika nggak kayak Asia ya. Kalau orang-orang Asia itu kan sudah terbiasa menggunakan masker baik untuk masalah alasan kesehatan atau mungkin alasan aduh debu nih polusi gitu kan, atau Ya bahkan udah ingin sering. menutupi wajah aja karena nggak pede gitu kan, gue nggak pakai makeup hari ini pakai masker gitu kan. Jadi udah biasa gitu kan, gitu ya. Takut Nggak ke situ. tahu tuh. Iya, udah biasa gitu. Jadi dari segi budaya di Asia sudah terbiasa orang melihat masker, tapi di Amerika Serikat kan tidak demikian. Nggak ada budaya mengenakan masker sebelumnya. Kemudian uh, dari segi panduan atau peraturan dari negara bagian atau pejabat setempat itu juga berbeda-beda peraturannya, Budi. Misalnya kalau di tempatku gitu ya, di sekitar Washington DC itu kalau mau ke supermarket wajib pakai masker gitu. Kalau nggak pakai boleh ditolak. Jadi memang you have to wear masks gitu kan, wajib. Tapi kalau di negara bagian lain, misalnya di North Carolina, itu ada seorang warga Indonesia yang baru dari sana. Dia cerita sama saya, iya Vin, saya di North Carolina itu orang-orang nggak ada yang pakai masker gitu katanya. Dan dia masuk ke toko, masuk-masuk aja. Karena, dan saya baca peraturannya di North Carolina, itu peraturannya adalah people are encouraged to wear masks in public. Dianjurkan, bukan diwajibkan. Bukan. Oh, Bukan. oke. Dari segi language aja kan berbeda kan. Artinya kalau orang yang ngapain kok pakai masker, orang nggak wajib kok gitu kan, nggak ada konsekuensinya gitu. Berbeda dengan di beberapa negara bagian lain. Kemudian faktor yang ketiga itu juga adalah faktor freedom gitu. Uh, Hmm. dan ini jadi kayak faktor politiknya tuh juga ada kenceng gitu kan. Isu masker adalah isu politik di sini. Ada apa namanya survei yang menyebutkan Hmm. bahwa para Demokrat, para anggota Demokrat atau pendukung Demokrat ini mereka 70% ke atas itu bersedia pakai masker atau akan pakai masker.
Kemudian ketika kubu Republik di survei, jawabannya adalah 50% mau pakai masker. Jadi kalau kamu pendukung Trump, maka biasanya pendukung Trump ini tidak mau pakai nggak mau. masker gitu kan. Tapi kalau yang bukan pendukung Trump, mereka pakai masker. Jadi ada perpecahan di sini. Jadi politik ya, kayak seperti itu aja, Isu politik. Bukan kesehatan Iya. lagi. Kalau gitu. kalau di Indonesia kan kayaknya jelas ya masker itu adalah kesehatan gitu kan, nggak ada urusannya sama politik. Kalau di sini masker itu adalah isu politik dan isu juga. Speaking of politics ya, gitu, Black Lives Matter itu kan lagi kencang nih sekarang ya. Apa masih atau gimana? Terutama di dekat Vina mungkin ya, di DC, di Maryland gitu. How is it now? Iya. Ya, kalau misalnya dilihat dari aksi-aksi protes-protes sih memang sudah mereda ya, bisa dikatakan sudah tidak ada protes turun ke jalan menyuarakan Black Lives Matter. Namun berbagai seruan itu tetap dimunculkan, digaungkan, namun dengan cara yang berbeda-beda. Itu seruan-seruan itu tetap ada gitu. Misalnya nih, kalau dari segi hiburan gitu kan, kemarin baru aja diadakan BET Awards, ini penghargaan bagi warga atau namanya entertainer kulit hitam ya. Itu kencang sekali isu Black Lives Matter di situ. Kemudian kemarin juga baru diadakan Daytime Emmy Awards, itu diadakan secara virtual semuanya ya karena pandemi. Itu isu BLM juga kencang banget, dan beberapa tokoh misalnya kayak Ellen DeGeneres, dia berjanji katanya dia akan menyediakan platformnya di talk show Ellen itu untuk menyuarakan isu-isu rasialisme yang dihadapi oleh warga kulit hitam. Itu dia janji akan menyediakan platformnya selama 2 tahun ke depan. Kemudian kita juga sudah mulai merasakan atau menyaksikan beberapa kemajuan atau progres ya yang dihasilkan dari gerakan Black Lives Matter ini. Misalnya patung-patung konfederasi di Amerika Serikat itu banyak yang dijatuhkan, diturunin atau akan diturunkan. Terus juga simbol-simbol konfederasi. Kenapa Budi? Karena banyak di situ simbol-simbol yang dari Amerika zaman dulu ya, zaman slavery ya, zaman perbudakan segala itu ya. Ya, makanya diturunin gitu jadi sekarang gitu. Betul. Salah satunya ini yang cukup historis adalah akhir pekan lalu negara bagian Mississippi itu memutuskan untuk menghapus simbol konfederasi dari bendera mereka. Jadi masing-masing negara bagian di Amerika sendiri punya bendera masing-masing kan. Nah, bendera Mississippi itu ada simbol konfederasinya. Nah, ini namun DPR dan juga Senat di negara bagian itu memutuskan akan menghapusnya dan akan menggantinya dengan yang baru. Nah, ini historis sekali. Kemudian simbol-simbol apa lagi? Misalnya kalau dari dekat tempat saya gitu ya, di dekat rumah saya itu ada SMP negeri namanya Robert E. Lee. Nah, Robert E. Lee ini adalah seorang Jenderal Konfederasi. Iya. Nah, ini para orang tua kan, aku gabung juga di POMG-nya sini kan. Para orang tua dan juga pihak-pihak aktivis sekolah itu mereka udah menuntut ini harus di rename nih, harus dinamain. Dan sekarang mereka sedang berembuk untuk memilih nama yang baru gitu. Oh, oke. Itu sekolahnya anak kan? Belum ya? Lana belum masuk. Anakku kan masih SD. Tapi kalau nanti dia masuk SMP, ya itu adalah SMP. Nah, kan kayak misalkan zonasi gitu kalau masuk sekolah gitu. Oke. By the way, udah ngomongin anak-anak nih jadinya. Karena aku tahu Vina gitu ya, aku tahu Lana itu gara-gara Lana anaknya Vina nih, Sobat Jak, punya channel YouTube sendiri dan aktif gitu. Terus bisa main ukulele dan duluan Lana ya daripada Vina ya? Bisa main ya? Actually kita lesnya bareng, cuma dia lebih cepet belajar daripada aku karena anak-anak kali ya lebih cepet jerepnya kayak sponge. Faktor U tuh namanya tuh. Iya, gitu kayaknya.
By the way, hari-hari di sana, Lana sekolah nggak? Maksudnya masuk ke sekolah atau di rumah? Oke, sekolah ya. Sekolah di tengah pandemi ini tutup sejak Oke. pertengahan Maret. Jadi udah Hmm, ditutup termasuk di sekitar county saya yaitu Montgomery County. Jadi sejak itu, waktu itu sempat 2 minggu pertama nggak ada apa-apa. Maksudnya even virtual school itu juga belum ada. Sepertinya mereka ketika itu sedang menyusun. Barulah di bulan April itu dimulai virtual school secara online dan baru aja selesai kira-kira 2 minggu yang lalu. Jadi tahun ajarannya memang sudah selesai dan sekarang lagi oke. summer break, tidak ada sekolah dan kita juga masih menunggu nih karena kan biasanya sekolah akan dibuka lagi musim gugur. Nah, sampai Hmm. sekarang kita pihak orang tua, murid itu juga belum diberitahu apa yang akan terjadi. Ada beberapa kemungkinan, ada kemungkinan sekolah akan virtual sepenuhnya, ada juga kemungkinan separuh virtual, separuh di sekolah fisik. Nah, ini Oke. yang kita masih menunggu keputusan. Jadi dari pihak sekolah kemudian mengirimkan survei kepada murid, kepada para orang tua untuk mengisi kira-kira apa yang dikehendaki, apa concerns dari para orang tua untuk kemudian mereka gunakan sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan pembukaan sekolah, reopening sekolah nanti gitu. Si Lana sedih nggak tuh nggak ketemu teman-temannya? Udah lama kayaknya nih, udah Iya sih, kalau ditanya, iya ini banget waktu itu gitu. aku pernah. Iya bener. Waktu itu aku pernah bikin semacam video gitu ya, video vlog untuk salah satu stasiun TV mengenai online learning. Nah, di situ ditanya, kalau boleh pilih antara sekolah di rumah sama sekolah di sekolah, belajar di sekolah, pilih mana? Dia bilang belajar di sekolah. Kenapa? Because I get to play with my friends, I get to have recess. Sepertinya yang dibutuhkan anak-anak seumur ini apa ya, interaksinya kali, interaksi Sosialisasi sosial ya. secara langsung ya. Mm-mm. Hmm. Gitu Budi. Aku nonton video di apa di Instagramnya Vina tuh yang ada tetangga Vina ya yang pindah, Lananya sedih banget gitu Oh, kayaknya. iya ya. Bener-bener kasihan. Iya, abis gimana kan karena selama pandemi kan di Amerika Serikat kan banyak tempat-tempat atraksi, tempat-tempat hiburan yang tutup kan. Jadi Hmm. kita hiburannya ya apalagi kalau bukan di rumah sendiri, kalau nggak di dalam rumah ya di luar rumah. Nah, Hmm. biasanya main sama tetangga di luar rumah, sekarang nggak ada temen deh. Tapi sekarang udah mulai dibuka kembali kok di Amerika, udah banyak tempat yang memulai buka kembali, reopening ya, meskipun dengan kapasitas yang lebih rendah, 50%. Dan Ya, sekarang juga kayak kan musim restoran. summer, jadi musim liburan sekolah. Kenapa? Hmm. Kayak restoran-restoran gitu udah buka 50% gitu ya. Di sana udah bisa Ya, dining. 50%. Oh, Udah oke. bisa dining, mau di luar ataupun di dalam, bisa 50% off. Apalagi ya? Ya, untuk indoor-indoor, kegiatan indoor juga yang tadinya ditutup, juga sekarang sudah bisa dilakukan. Misalnya kegiatan olahraga yang tadinya di dalam nggak bisa, kemudian sekarang bisa namun dengan 50% capacity gitu. Ah, ngomong-ngomong olahraga nih, Malik Mhm. suaminya Vina juga ini kan jadi coach ya, coach bulu tangkis. Gimana tuh Iya. Hmm. selama pandemi nggak ada coaching lagi? Nah, sejak pandemi waktu itu kan ya sama ya, kita kan apa namanya, bisnis bisnis UKM yang non esensial di Amerika Serikat itu kan diperintahkan untuk tutup Hmm. waktu itu pertengahan Maret. Nah, ketika ditutup kegiatan mengajar badminton itu kemudian diselenggarakan secara virtual, secara online. Nah, itu sempat berlangsung sampai sekarang, sebenarnya masih berlangsung. Sudah 3 bulan Gimana tuh? berlangsung. Oh, gimana? Bingung kan gimana ceritanya badminton kok apa namanya di rumah. Jadi Iya. yang diajarkan bukan bukan apa namanya teknik mukulnya gitu ya, tapi lebih ke footwork, hal-hal yang bisa di maintain
tujuannya bukan untuk meningkatkan skill, namun memaintain skill gitu. Dan sekarang juga masih berlangsung karena kan banyak orang tua yang belum confident ya untuk mengirim anaknya ke sekolah atau ke kegiatan-kegiatan, sehingga acara-acara virtual ini masih menjadi solusi bagi sebagian keluarga gitu. Itu di mana Malik jadi coachnya? Itu di kayak di Karang Taruna setempat situ kah? Atau atau apa yang nggak tahu ya namanya apa gitu? Ya, youth center? Bukan, namanya academy. Jadi ini akademinya memang didirikan sendiri gitu. Namanya Capital Badminton Academy gitu. Ah, dan itu memang dibuat sama Malik atau emang udah ada sebelum itu? Memang dibuat, memang dibuat. Tadinya belum ada dan itu memang dibuat from zero. I see. Itu ini ya macam UMK-nya Vina. UMK. Duh, nanya-nanya gue mulu. Gue nanya lo dong gantian. Oh, gimana? Kan ini apa? Kan dari sini wawancara apa di Indonesia. Kapan duet sama Kangen Sarah Bareilles lagi? salam ya kalau ketemu sama Oh, Sarah Sarah Bareilles ya. Bareilles. Hebat Sarah loh, Bareilles Budi pernah main sama Sarah Bareilles loh. Gila temennya. kemarin lo masuk di VOA lo, My 15 Minutes of Fame. Oh wow. Di Gimana? Sarah Bareilles punya acara TV baru di Apple TV kalau nggak salah. Siapa tahu Vina Hmm, mau. oke. Oke, nanti telepon dulu deh. Oke. Salam tapi ya nanti kalau ketemu. Pasti. Vin, nah tadi ngomongin Lana. Lana di sana, Mm. aku tahu kan juga Lana di Indonesia punya project kayak apa perpustakaan gitu kalau nggak salah. Itu dari sana juga kan ya? Maksudnya Oh, aplikasikan di Indonesia juga atau gimana tuh? Lana nih anaknya oke. ya, udah berapa tahun sekarang Lana usianya? 8. 8 8 tahun. Oke. tahun. 8 tahun. Iya. Oke. Jadi namanya Oke. Little Free Library. Little Free Library. Jadi Little Free Library ini adalah dari Amerika sebenarnya originnya ya. Dari apa namanya? Ini adalah sebuah organisasi sekaligus gerakan gitu untuk membuat perpustakaan gratis di Oke. komunitas-komunitas ataupun di komplek-komplek ataupun di mana aja. Jadi ini udah ada ribuan atau puluhan ribu ya. Banyak lah pokoknya sudah ada ribuan perpustakaan kecil di banyak tempat di Amerika Serikat. Kalau di Amerika, Little Free Library ini sudah common, udah jadi pemandangan umum di mana-mana. Contohnya di kompleks saya aja ada 3 Little Free Ah, Library. Itu biasanya di tempat common area. Jadi taman. misalnya taman atau kayak alun-alun gitu kali ya. Jadi orang bisa datang, bisa ngambil buku, boleh baca di tempat, boleh bawa pulang, boleh disimpan bukunya, nggak dikembalin juga nggak apa-apa, atau kalau mau kembalin boleh, atau kalau mau menyumbang buku lain juga boleh. Karena sistemnya Ah, adalah take a book and leave a book gitu. Jadi saling berbagi. Jadi gerak sendiri nih yang namanya pertukaran buku di komunitas-komunitas tersebut gitu. Nah, ide itu yang dibawa ke Indonesia gitu. dan Lana membuat itu di Indonesia waktu Lana ke sini ya, di dekat rumah Vina kali ya, Iya, benar? betul di Bekasi itu sebenarnya bukan Little Free Library yang pertama di Hmm. Indonesia. Setidaknya sedikitnya sudah ada 3 Little Free Library yang tercatat ya, yang Hmm. memiliki kayak semacam nomor pelatnya tercatat dalam database Little Free Library di seluruh dunia. Karena gerakan ini sudah meluas, meskipun awalnya dari Amerika Serikat, namun sudah meluas ke seluruh dunia gitu. Budi juga bisa bikin sendiri. Iya ya, mestinya ya bikin, Bisa. minta sumbang buku-buku untuk Ya, orang gitu. Oke. ya, ya. Biasanya Hmm. kayak gitu. Itu gerakan di Boleh. di Amerika Serikat seperti itu.
So namanya Little Free Library. Yes, Little Free Library. Oh, oke. Itu si Lana hebat juga lah, diorbitkan sebagai Vina kecil. Ya ampun. Ah, iseng. Dia pinter ngobrol di kamera, udah hebat lah pokoknya. Coachnya siapa dulu tuh? Siapa ya? Ya, Emaknya selama anaknya suka ya nggak apa-apa. dorongan emaknya. Ngomong-ngomong itu di belakangnya Budi apa tuh The Beatles apaan tuh? Musik-musik gitu ya? Poster-poster Ini di studio apa musik. gimana? Di rumah, di Oh, di rumah, rumah. Oke. di rumah aja. Nice. And ya kayak gini-gini, kita di sini di Jak TV juga mostly masih work from home, tapi akhirnya kita mungkin udah dibolehkan untuk datang ke kantor mungkin 2 hari dalam seminggu lah gitu. Oke. We take turns, kita bergilir Yeah. karena capacity jadi less than 50%, 50%, kurang dari 50% kita udah di kantor, gantian aja kita janjian gitu. Itu di sini, kalau di sini. Oke. Jadi produksi tetap berjalan seperti biasa gitu ya? Produksi tetap berjalan, tidak gitu. Dan ya kita, ya we try lah gitu dengan keterbatasan. Kayak ini juga, kita kerja di rumah kan dengan wifi yang ada, yang mungkin di kantor juga gitu ya. Dan ya, is this the new normal? I don't know. Yeah, I think this. Ya, tapi bekerja di new normal ini sebenarnya emang banyak challenges-nya, tantangannya. Kayak ya sekarang jadi nggak bisa liputan dengan lebih leluasa gitu misalnya. Namun ada peluang juga sih, ya kan? Jadi kita jadi lebih bisa dapat story yang lebih luas lewat Zoom secara virtual gitu kan, lewat Skype atau Microsoft Teams gitu. Aku bisa ngobrol sama Vina, coba kapan kalau ini kita nggak ketemu. Iya, IG Live kayak gini kan juga apa namanya meningkat popularitasnya juga kan setelah pandemi kan. Iya, dan kayaknya semua orang melakukannya sampai ngadat itu Instagramnya di sini. Kayak gitu ya. Banyak banget populer terutama ya. pada apa ya, kayak rush hour-nya lah gitu, jam 4 sore tuh hampir semua orang ada IG live. Tapi ya ini mungkin ya ini new normal, kita bisa belajar banyak, tidak perlu keluar rumah gitu kan, dari rumah. Ya ini ada yang nanya nih, selebrasi Lebaran. Ada Dadon yang nanya. Selebrasi Lebaran di Amerika seperti pas pandemi ini gimana? Nah, kita kan kalau Lebaran aja kita biasanya nih, kayak waktu aku di Amerika aja, kalau Lebaran ke konjen tuh cari makan gratis maksudnya. Makan Indonesia kan gitu. Lebaran Haji sama 17 Agustus itu datang. Nah, itu. Iya, sama dong. Iya. Tapi sayangnya ya seperti yang bisa ditebak, acara kemarin dibatalkan. Biasanya kan pintu terbuka ya kan untuk masyarakat melakukan halal bihalal, terus juga bisa makan rendang dan teman-temannya. Namun acara itu ditiadakan karena pandemi virus corona. Kemudian ketika sholat Id itu juga dilakukan di rumah masing-masing karena ketika Lebaran itu masih ada perintah untuk menutup rumah ibadah ya. Namun sekarang rumah ibadah termasuk masjid, Imam Center milik komunitas Indonesia di dekat rumah saya ini sudah boleh dibuka kembali. Dan hari Jumat kemarin mereka untuk pertama kalinya mengadakan sholat Jumat dengan beberapa pembatasan-pembatasan ya, ada banyak restrictions-nya. Dan nanti pada akhir bulan Juli ini mereka rencananya akan mengadakan sholat Idul Adha, tentunya dengan menerapkan beberapa peraturan-peraturan yang lebih ketat gitu. Oh, tadi Vina bilang jadi ada masjid komunitas Indonesia ya di sana ya? Di dekat Vina lah ya?
Ada deket banget 15 menit dari rumah saya, Masjid Imam Center berdiri sejak tahun 2014, diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu. Dan masjidnya Oh, juga cukup aktif ya, mengadakan, terutama di pandemi virus corona itu justru aktifnya luar biasa, webinar, ceramah virtual setiap hari non-stop. Dan waktu Lebaran kemarin mereka seru, mereka ngadain acara Idul Fitri drive-thru, eat eat drive thru. drive-thru. Iya, jadi mobil-mobil bisa datang ke situ, bisa salim tapi dari jauh dari mobil gitu kan. Terus Gitu ya. bisa ngambil makanan ya. Jadi udah door order duluan terus tinggal pick up lewat mobil, terus Ah, masuk lagi terus ada photo booth. Jadi mereka cuma keluar dari mobil bentar, difoto, foto habis di itu Facebook. pulang. Ah, Udah oke. itu sekaligus buat fundraising gitu. Ah, unik juga. Ah, boleh tuh. Drive thru ini ya, silaturahmi. Lo tahu nggak bahasa Indonesianya drive thru? Apa coba bahasa Indonesia-nya? Lantatur. Lantatur. Tahu nggak singkatan Lantatur. dari apa? Apa? Layanan tanpa turun. Ya. Ya, hebatlah Indonesia kalau bikin istilah ya. Nomor Bagus satu. kok. Iya, Iya, ya, layan. bagus. Layanan tanpa turun. Keren kan? Lantatur. 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 Vin, ini Nah, ya. ada sepanjang yang nanya nih. Gimana, sorry. Mbak Vina, gimana caranya mengasah public speaking? Apakah ada rekomendasi buku atau channel YouTube yang bisa dipelajari? Nah, coba Kakak Vina jawab, silakan. Aduh, pertanyaannya bagus sekali. Gimana cara Soalnya mengasah public speaking? Aku gangguan aku ingat public banget speaking. waktu aku juga kan ada coach ya. Waktu itu salah satu coach aku yang awal-awal banget itu adalah Bapak Eko Junor, seorang Hmm, diplomat yang sekarang bertugas di Tokyo, Jepang. Beliau ini juga merupakan penyiar radio gitu kan. Nah, aku belajar banyak dari beliau, terus juga uh, teknik yang dulu banget aku pelajari awal-awal adalah dengan membaca koran hmm. keras-keras di depan cermin. Itu Kayak baca itu buku ya. bisa iya, kayak baca buku atau ya baca buku ataupun koran ataupun apapun gitu ya. Oke. Baca kemudian di depan cermin, jadi sambil baca sambil melihat bagaimana ekspresi kita, bagaimana Hmm. kita melafalkan dengan jelas gitu kan. Aku pun sampai sekarang juga masih banyak belajar ya. Jadi aku juga tidak sempurna, namun itu yang sempat aku pelajari. Kemudian ini yang juga saya pelajari dari Mas Eko Junor waktu itu adalah siapkan butir-butir pikiran di kepala kita gitu. Oke. Jadi butir-butir pikiran ini kan abstrak ya, tapi ibaratnya sudah ngantri nih. Oh, sekarang saya ngucapin ini, namun saya sudah siapkan butir pikiran untuk poin berikutnya yang akan saya ucapkan. Sambil saya Ah, mengucapkan ini, siapkan butir pikiran lain untuk poin berikutnya yang akan saya ucapkan. Jadi dengan demikian, semoga kita bisa bercerita atau melakukan komunikasi dengan lebih terstruktur dan tertata dan lebih mudah dicerna oleh lawan bicara kita. Itu aja sih. Pasti Mas hmm. Budi juga punya banyak tips juga nih. Terima kasih. Terima kasih masukannya untuk Oprah. Oh, sama ini sih Hebatnya. jam terbang. Jam terbang itu nggak ngalahin. Pasti. Ya, that's it. Itu aja sih. Jam terbang banyak-banyak mencoba, banyak gagal, banyak berusaha gitu. Aku sih belajarnya justru lebih banyak waktu di Indonesia ya karena ya banyak side job waktu itu banyak MC jadi mau nggak mau itu terasanya di situ gitu. Vin, tadi ngomongin Lana. Lana tuh wisuda nggak di sekolahnya Hah? tahun ini? Oh, enggak, karena kan dia dari Oh, kelas 3 belum, naik ke belum. kelas 4. Oh, enggak ya, ya, masih Kenapa? SD ya. Masih Mm-mm. SD. Masih SD. Oke. Iya. Tanya tuh gimana acara-acara wisuda di sekolah-sekolah di Amerika tuh. Jadinya virtual ya kayaknya ya. Banyak kan? Iya, jadi Mostly ya.
virtual semua. Sepertinya hampir semuanya virtual ya. Memang Betul. ada sedikit, tapi mostly sebagian besar dilakukan secara virtual, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika, karena kan banyak jumlahnya ya. Waktu itu saya juga pernah bikin story-nya, ada di artikel di VOA kalau misalnya mau baca, ada tentang beberapa warga Indonesia yang melakukan wisuda secara virtual. Agak bittersweet memory sih buat mereka, karena mereka merasa, wah, gue udah 2 tahun sekolah atau setahun sekolah, terus tapi momen yang paling besar untuk menandai puncak dari perjalanan akademis mereka itu dihabiskan di depan layar, Betul. duduk, dan ketika namanya muncul itu kan hanya 5 detik, Budi Iskandar. Harus melakukan sendiri. Nggak Udah begitu. habis itu. Enggak ada. Udah gitu aja. Jadi banyak mereka yang merasa, aduh bittersweet memory ya. Ini bener gak sih saya lulus? Itu kata si Ruth Nastiti yang saya wawancarain. Kemudian ada juga yang pas wisuda itu disaksikan sama orang tuanya di Indonesia. Jadi mereka tetap jarak jauh, dan waktu itu diadakan pada siang hari di Amerika Serikat, sehingga di Indonesia itu tengah malam, dan bapaknya, ibunya, semua anggota keluarga pada nonton di depan laptop pakai baju kebaya dan pakai baju batik. Jadi seolah-olah datang ke acara langsung. Niat ya. Niat banget ya pokoknya. Niat. Tapi yang seru juga ya, karena wisuda itu kan is a very big deal gitu kan di Amerika Serikat. Nggak cuma bagi orang yang lulus kuliah, tapi juga lulus SMA. Nah, karena di tengah pandemi, akhirnya banyak tokoh-tokoh seperti Lady Gaga, bahkan mantan Presiden Obama, dan juga aktivis Malala Yousafzai. Iya, Michelle juga, mereka ngadain upacara wisuda virtual yang dipersembahkan bagi para lulusan tahun 2020. Dan ini diadakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain. Jadi dukungannya besar nih untuk para lulusan angkatan 2020. Ya tadi Vina bilang ini acara besar tapi harus virtual aja. Iya. Tapi ya ini akan diingat seumur hidup gitu ya, bahwa inilah satu wisuda yang nggak umum, yang Bener. boleh dibilang special, very special gitu. Betul. Ya, karena beda diri gitu. Iya, nggak pernah terjadi sebelumnya. Di sini banyak juga orang-orang Indonesia yang lulus, akhirnya mereka ngadain drive-thru, lantatur, wisuda lantatur, pesta wisuda lantatur. Jadi mereka di depan rumah gitu kan, pakai toga wisuda, ada balon apa segala macem. Yaudah mereka diem di depan rumah, nanti teman-temannya atau tetangganya lewat, hey selamat ya, oke bye, kayak gitu. Iya. Ngomong-ngomong ada acara-acara gede nih, bentar lagi kan hari kemerdekaan Amerika, 4th of July ya, itu kan big holiday, 4th of July weekend. Gimana tuh kalau di Amerika sekarang ya, kan biasanya ada kembang api, ada cookout, yes, gitu. Nah sekarang terbatas, iya, masih ada. Iya, 4th of July ini kan tradisi yang udah mengakar banget ya di Amerika Serikat. Seperti yang tadi Budi bilang, biasanya dirayain dengan, kalau pagi-pagi ini untuk orang tua yang punya anak-anak kecil seperti saya, itu suka ikut parade, ada parade sepeda hias, segala macam. Iya, terus juga cookout, terus malamnya kita keluar untuk menyaksikan kembang api. Di semua kota pasti ada acara kembang api. Nah, semua acara tersebut, khususnya yang melibatkan orang dalam jumlah besar ya, seperti misalnya kembang api ataupun parade, itu dibatalkan. At least di Washington DC, di sekitar rumah saya, itu nggak ada, itu dibatalkan. Tapi ya untuk cookout, berkumpul sama keluarga, saya rasa itu masih bisa dilakukan ya. Jadi masih bisa tuh kalau mau barbecue di balkon, menghabiskan waktu bersama keluarga, itu sepertinya akan dilakukan oleh banyak orang di Amerika Serikat tahun ini. Tapi nggak boleh ngundang orang, nggak boleh ya? Berapa orang sih boleh gathering? 5 orang gitu, 10 orang? Gimana? Boleh, karena sekarang sudah memasuki phase 2 ya, reopening di Amerika Serikat, maka sudah boleh berkumpul maksimal 50 orang. 50, oke.
Not 50 bad. orang gitu. Bisa lah, kambing guling gitu bisa deh. Eh, Bisa. gue kantor VOA Indonesia itu ada di beberapa negara bagian atau adanya cuma di DC aja atau gimana tuh? Kan pasti ada orang Indonesia yang di California, ada yang di mungkin Mhm. di New York, Boston atau di Chicago atau di mana. Itu gimana sih Iya. sistem VOA Indonesia itu gimana kalau di Amerika? Oke, makasih Dadon untuk pertanyaannya. Kalau markas utamanya, kantor utama ada di Washington DC, di ibu kota Amerika Serikat. Hmm, Banyak karyawan di situ, seperti saya sampaikan tadi ada sekitar 30 lebih di situ. Tapi ada juga kantor VOA di New York dengan karyawan Indonesia juga ada. Ada rekan saya, Mas Naratama di situ, ada Oliver Pras, di situ juga ada intern ya. oke. Kemudian kalau di Amerika Serikat hanya di dua tempat itu aja sih, di Washington DC dan Oke. di New York. Tapi ada juga kantor di Jakarta gitu. Nah kalau untuk Kalau West orang-orang Indonesia yang ada di Coast nggak ada. kota-kota lain ya memang ada. Bisa. Iya, nggak ada kantor VOA di sana. Jadi kalau misalnya ada acara-acara, I mean kantor VOA di Los Angeles ada, tapi Ya. tidak ada karyawan Indonesianya, ya gitu. Jadi kalau Oke. misalnya ada event-event besar yang layak untuk diliput, biasanya kami mengirim orang gitu, kayak misalnya untuk perhelatan Oscars atau Grammy, itu dikirim tim ke sana untuk meliputnya gitu. Jadi Vina jalan-jalan tuh ke LA ya kalau lagi Oscars. Gantian, nggak cuma saya, karena kan timnya ada banyak ya. Jadi kita gantian, Budi. Ada kontributor nggak di misalnya orang Indonesia di negara bagian mana ada berita apa gitu boleh nggak mengirimkan berita yang newsworthy gitu? Um, Kalau mau mengirim video ataupun foto tentu saja boleh ya. Namun untuk editorial judgment, untuk editorialnya tentunya ada di kami dari Di sini. VOA-nya gitu. Iya, tapi tentu bisa kita gunakan video atau foto sebagai bahan penunjang atau materi penunjang begitu. Bisa aja. I see, oke. Wah lumayan ini ya, apa maksudnya Sobat Jak bisa tahu lumayan banyak tentang VOA hari ini. Vin, Yeay. kapan Yes. balik ke Jakarta, Vin? Ya, kalau pandemi udah selesai balik. Belum. Sebenarnya sebenarnya pengen Idul Fitri, harusnya tuh kemarin Idul Fitri di Jakarta, di Indonesia. Cuma ya gimana kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Semoga ya kalau misalnya traveling sudah dilonggarkan dan keadaan sudah jauh lebih membaik, dan ya nanti semoga bisa Idul Fitri di Jakarta tahun 2021. Lama ya kayaknya Ya, pandemi. Setahun lagi gitu kesannya. Ya, aduh. mudah-mudahan lah bisa mereda nih pandemi ini dan kita bisa Ya, bertemu apa face to face. iya, iya. Uh, Biar Budi Vina juga terakhir, ke sini dong, Budi ke Amerika. Vina terakhir ke Jakarta kita sempat makan-makan ya, sempat Oh lunch iya bareng. iya, betul betul betul. Walaupun, That was nice. walaupun cuma sebentar aja gitu. Iya. Makanan apa sih yang paling dikangenin, Vin? Ini, Yang aduh, nggak ada ya, oke, yang yang ada nggak di ada di sini sini ya. gitu. Oke oke, Uh, ayam pop, ayam pop, ayam pop yang ada di rumah makan Padang di Indonesia. dengan Ayam sambal pop merah. Ya. dengan sambal merahnya. Karena sebenarnya nyari makanan Indonesia di sini nggak susah-susah banget. Di dekat rumah aku banyak ada catering gitu yang jual makanan Indonesia dan saya juga suka pesan. Kami teman-teman VOA juga sering pesan. Tapi kadang-kadang untuk makanan tertentu yang penting, nah itu yang masih susah dicari. Vina, thank you banget untuk hari ini. Masih bisa Thank dengar? you. Yes, thank you so much for having me. Thank you so much sudah meluangkan waktu. Abi udah tengah malam ya di sana ya, hampir jam 11 Jam kali ya di 11. situ. So good to see you again. Yes. Mudah-mudahan kita bisa ketemu face to face in the near future. Amin. Terima kasih banyak untuk Budi Iskandar dan juga Jak TV for having me. Makasih. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi next time. Sukses buat Vina, sukses juga buat VOA Indonesia. Salam buat Mas Naratama
Dania, apa kabar tuh? Udah lama nggak ketemu juga sama Dania, Dan. baik, nanti aku kabarin ya. Oh, itu ada Mas Helmi Johannes tuh, say hi juga. Ya, apa Mas dari Helmi dari urban farming VOA. gitu. Iya, ada Mas Helmi, ada ada salam juga tuh dari Heikal's Garden gitu, Philadelphia. Oh, halo. Halo Mas Haikal. Vin, thank Ya, you so much. Sampai ketemu lagi. Salam buat Ngalik, buat Lana. Adanya siapa? Lupa namanya. Aira, Aika. Aira, Aira, Aira. 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 Iya, Kamu ada di soalnya belum atas. pernah. Uh, ada tidur kali ya. Iya, Thank you so kayaknya much, udah jam Vin. 11 ya. Thank you. Guys, for you. Ya, Ya, Minal Aidil Faizin. oke, maaf Telat lahir nggak? batin. Nggak apa-apa. Selamat buat Idul Adha. Sama-sama. Selamat Idul Adha untuk keluarga semua di Indonesia. Okay, thank you so much. Oke, I'll see you bye-bye. again. See ya. Bye.